Sahabat jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entahlah dosa apa yang sebenarnya sedang kami sandang. Bagi masyarakat Kabupaten Jember seperti saya, sungguh-sungguh merasa sangat prihatin. Di 2 periode kepemimpinan, kami dilanda masalah yang cukup pelik. Sama-sama mengenai penggunaan anggaran COVID-19. Pada era pemerintahan Bupati Faida, ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terkait dana COVID-19 Pemkab Jember sebesar 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada era pemerintahan Bupati Hendi, baru saja masyarakat Jember juga dilanda kebingungan dengan adanya isu terkait honor Bupati Jember dan beberapa pejabat Kabupaten Jember, diantaranya Sekda Kabupaten Jember, PLT Kepala BPBD Kabupaten Jember, dan salah satu staf BPBD Kabupaten Jember yang menerima honor terkait dengan pemakaman jenazah COVID-19. Honor itu dihitung dari jumlah kematian COVID-19 yang kabarnya satu jenazah 100.000 rupiah. Tentu saja isu itu menyeruak dan menjadi isu nasional, digoreng oleh media massa, digoreng juga di media sosial, sehingga menimbulkan kekisruhan. Inilah yang menyebabkan kami sebagai masyarakat Kabupaten Jember merasa sangat prihatin. Belum usai anggaran 107 miliar di era pemerintahan Bupati Faida yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah muncul isu baru. Terkait dengan dana 107 miliar itu, dana tersebut dikeluarkan pada Bupati Faida bersumber pada dana biaya tak terduga COVID-19 sebesar 479 miliar. Sebanyak 220 miliar sudah dibelanjakan. Realisasi BTT atau biaya tak terduga sebesar 220 miliar tersebut sudah keluar dari rekening kas daerah. Rinciannya, sebanyak 74 miliar ada surat pertanggungjawabannya. Adapun yang 107 miliar dana yang keluar tidak ada surat pertanggungjawabannya. Artinya, anggaran 107 miliar yang keluar itu sampai dengan deadline tanggal 31 Desember tahun 2021 tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini pernyataan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Mengutip dari jatimbbk.go.id, laman resmi BPK, DPRD Jember Jawa Timur membentuk panitia khusus penanganan COVID-19 jilid kedua untuk menanggapi adanya anggaran 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Pansus diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim dari Partai Gerindra yang menggantikan David Handoko Seto dari Nasdem yang sebelumnya mengetuai Pansus jilid pertama. Pansus beranggotakan 15 orang. David digeser menjadi ketua Pansus bersama Mufid dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hadi Supaat dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua DPRD Jember Idkon Sauki mengatakan orientasi Pansus jilid kedua akan sedikit berbeda katanya dari jilid pertama. Kalau Pansus jilid pertama, semangat awalnya adalah hasil temuan Badan Pemeriksaan BPK soal tata kelola keuangan anggaran COVID-19 Kabupaten Jember pada APBD tahun 2020
yang banyak sekali temuannya, kata Idkon. Saat ini, pemerintah Kabupaten Jember tengah berupaya menjawab rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK itu. Maka DPRD Jember membentuk pansus jilid kedua yang akan fokus pada penanganan COVID, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat Kabupaten Jember selama masa pandemi. Itu kata Idkon. Idkon juga menegaskan pansus merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Jember untuk mengawasi eksekutif. Eksekutif saat ini artinya pada masa pemerintahan Bupati Hendi, bertindak sebagai satuan tugas penanganan COVID. Maka semangat pansus ini adalah pengawasan penanganan pandemi COVID di Jember. DPRD Jember anggotanya punya akar di bawah. Nanti laporan mereka akan di follow up dan di cross check di Satgas COVID, kata Idkon. Sementara itu, Ahmad Halim mengatakan pansus dibentuk untuk memantau dan membantu tugas penanganan COVID-19, terutama dalam hal melakukan proses pengawalan penganggaran. Sebagaimana kita ketahui, Bupati Hendi Siswanto sudah melakukan proses refocusing sejumlah 150 miliar. Kata Ahmad Halim. Pansus akan membantu Bupati untuk merealisasikan target anggaran penanganan COVID agar pandemi di Jember bisa teratasi dengan baik. Berbeda dengan pansus sekarang dan pansus yang pertama, maksudnya berbeda antara pansus yang kedua dan pertama. Ini menurut Halim. Pansus COVID pada era kedua adalah mitra pemerintah. DPRD akan memberikan masukan kepada Satgas, informasi bisa didapat dari masyarakat yang disalurkan melalui Dewan, kata Halim. Pansus COVID juga akan berupaya agar semua bantuan tepat sasaran, termasuk untuk relawan tenaga kesehatan. Ini kata Halim ini. Apabila ada keluhan, pansus akan memberikan masukan-masukan. Yang jelas, pansus COVID sebagai mitra strategis dalam rangka mensukseskan penanganan COVID Jember, kata Halim lagi. Idkon menegaskan pansus COVID berusaha melengkapi kerja Pemkab Jember. Tidak bisa pandemi ini diatasi oleh Satgas COVID saja. Semua harus bergotong royong, bekerja sama termasuk DPRD Jember, kata Idkon. Menurut Idkon sudah berdiskusi dengan Halim soal pandemi COVID karena berdampak pada kebijakan anggaran. Jadi Idkon minta tolong diawasi sebagai fungsi keseimbangan. Juga dampak dari pandemi terhadap warga Jember yang dirasa perlu intervensi dan perlu diinventarisasi. Yang nantinya akan disampaikan secara periodik sambil bekerja, sambil berjalan, akan dibahas juga pada rapat-rapat internal ini, kata Idkon. Inilah sahabat jempol yang membuat kita prihatin. Belum selesai soal gelapnya penanganan, dugaan pelanggaran anggaran COVID-19 sejumlah 107 miliar pada era kepemimpinan Bupati sebelumnya, di era Bupati Faida, sudah ada isu baru lagi yang menimpa masyarakat Kabupaten Jember. Sesungguhnya apa dosa kami, masyarakat Jember, sehingga hal-hal yang negatif ini terus bermunculan dan kemudian memberikan warna yang kurang bagus bagi Kabupaten Jember. Kami sekali lagi masyarakat Kabupaten Jember mungkin berdosa atas segala sesuatu yang terkait dengan isu-isu yang sudah merebak dan memberikan warna yang tidak bagus bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Jember. Kita tidak bisa menilai salah dan benar karena kita bukan siapa-siapa, hanya masyarakat biasa yang ingin agar Kabupaten Jember milik kami ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapan rakyat bisa berjalan dan terpenuhi dengan sebaik-baiknya pula. Tapi sungguh-sungguh memprihatinkan manakala belum selesai urusan yang pertama, perkara pertama,
entah pansus DPRD Jember ini juga termakan oleh isu yang 282 juta sehingga mengalahkan isu yang 107 miliar. Sehingga gorengan-gorengan media, gorengan-gorengan opini kini sudah mengalahkan isu yang justru nilainya lebih besar. Ini benar-benar bikin kami pusing kepala, bikin kami tidak bisa paham apa yang sebenarnya terjadi dengan kabupaten kami tercinta ini. Kami sebagai masyarakat awam juga bertanya-tanya, mengapa penanganan anggaran COVID 107 miliar pada tahun 2020 itu sangat lamban, baik secara politis maupun penegakan hukum. Tetapi penanganan honor Bupati, Sekda, PLT Kepala BPD Kabupaten Jember, dan stafnya itu begitu cepat penanganannya. Kabarnya hanya selisih 1 hari dari laporan informasi yang masuk ke APH, aparat penegak hukum, sudah langsung ditangani. Bahkan terakhir Bendahara BPBD Jember Siti Fatimah sudah mendapat surat permintaan keterangan dan dokumen dari Polres Jember. Surat tersebut berdasarkan surat perintah lidik nomor 580/8 Romawi /Res.3.3/2021. Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Jember, Bendahara BPBD Jember yang akrab dipanggil Siva itu diminta untuk membawa sejumlah dokumen. Di antaranya dokumen surat perintah membayar, dokumen pembayaran, honor pejabat dan petugas BPBD, serta dokumen pembayaran honor petugas lainnya. Ini sungguh-sungguh membingungkan kami. Sebegitu cepatnya penanganan perkara honor yang diterima oleh Bupati Jember dan jajarannya. Tetapi mengapa penanganan 107 miliar itu begitu lamban? Sahabat jempol dimanapun Anda berada, itulah barangkali yang masih menimbulkan tanda tanya bagi kami. Tapi tentu sebagai orang awam, kita mesti berhati-hati supaya tidak terpleset pada jebakan-jebakan hukum. Demikian dulu sahabat jempol, apa yang bisa saya sampaikan, dan ini sekedar curhatan dan keluh kesah saya sebagai warga Kabupaten Jember yang merasa prihatin atas kondisi pemerintahan Kabupaten Jember baik di era sebelumnya maupun di era sekarang. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada salah. Sahabat jempol, sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Tetap waspada, jangan lupa bahagia, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.